Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 MKJD Teknik Elektro 2023 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai baterai merkuri oksida. Baik, di kelompok 12 ini beranggotakan saya sendiri Muhammad Adrian Pratama, Muhammad Zulfikar, Ricardo Natali Palamba, Fahmi Fakiswardi, dan Mega Murniati Lestari. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi kami. Pengertian, baterai merkuri atau biasa disebut juga merkuri oksida, sel merkuri, sel kancing atau ruben maloni adalah baterai elektrokimia yang tidak dapat diisi ulang. Sel primer, sel primer. Baterai merkuri merupakan yang menggunakan reaksi antara oksida merkuri dan elektroda zinc dalam elektrolit basah. Tegangan selama pengosongan praktis tetap konstan pada 1,30 volt dan kapasitasnya jauh lebih besar dibanding baterai zinc karbon berukuran sama. Baterai merkuri digunakan dalam bentuk sel kancing untuk jam tangan, alat bantu dengar, kamera dan kalkulator, dan dalam bentuk yang lebih besar untuk aplikasi lainnya. Ciri umum baterai merkuri oksida. Yang pertama, komposisi kimia mengandung merkuri dioksida atau HgO sebagai katoda, dan anoda umumnya terbuat dari zinc atau biasa disingkat Zn. Kedua itu tegangan kerja. Tegangan kerja baterai merkuri oksida berkisar antara 1,35 hingga 1,4 volt. Ketiga, ukuran dan bentuk. Umumnya memiliki ukuran kecil dan bentuk tabung atau prisma. Yang keempat, ketahanan terhadap beban tinggi, mampu menyalakan perangkat listrik dengan daya tinggi dan konstan. Yang kelima, kehidupan pemakaian atau service life, memiliki umur pemakaian yang relatif panjang. Yang keenam, polaritas. Baterai ini memiliki polaritas dengan kutub positif dan kutub negatif yang harus dihubungkan dengan benar. Yang ketujuh, aplikasi umum. Digunakan dalam perangkat elektronik kecil seperti jam tangan, kalkulator, dan perangkat kecil lainnya. Yang kedelapan, terakhir, yaitu keamanan dan lingkungan. Baterai merkuri oksida cenderung lebih stabil karena secara kimia, tapi juga memiliki dampak lingkungan karena kandungan merkuri yang dapat bersifat beracun. Komponen sel elektrolit. Dua jenis elektrolit basah digunakan dalam sel atau seng merkuri oksida. Satu berbahan dasar kalium hidroksida dan satu pada natrium hidroksida. Kedua bangsa ini sangat larut dalam air dan sangat larut solusi terkonsentrasi digunakan. Zinc oksida juga dilarutkan dalam jumlah yang bervariasi dalam larutan untuk menekan pembentukan hidrogen. Elektrolit kalium hidroksida umumnya mengandung antara 30 dan 45% BbKOH dan sehingga persen Bb zinc oksida. Mereka lebih banyak digunakan pada elektrolit natrium hidroksida karena kisaran suhu pengoperasian yang lebih besar dan kemampuannya untuk mendukung pengurasan arus yang lebih deras. Untuk rendah operasi suhu, baik kandungan kalium hidroksida dan zinc oksida berkurang, dan hal ini menimbulkan ketidakstabilan pada suhu yang lebih tinggi sehubungan dengan pembentukan hidrogen sel. Komponen sel anoda zinc. Anoda zinc, elektrolit basah bertindak sebagai pembawa ionik dalam reaksi sel. Reaksi pada sel negatif, elektroda dapat ditulis seperti Zn plus 4OH, panah ke kanan ZnOH 42 min tambah 2E. Zn dalam kurung OH kurung 42 min ZnO tambah 2OH min plus H2O. Reaksi ini melibatkan baran elektroda zinc dengan kristalisasi zinc oksida dan elektrolit. Reaksi di anoda dapat disederhanakan menjadi Zn plus 2OH min ZnO plus H2O min plus 2E. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya lagi. Anoda kadmium.
Anoda kadmium reaksi di anoda adalah Cd plus 20H minus ke Cd dalam kurung OH tutup kurung 2 plus 2E. Ini berarti penghilangan air dari elektrolit selama pembuangan, sehingga memerlukan pembuangan yang memadai kuantitas elektrolit dalam sel dan keinginan persentase air yang tinggi dalam elektro ringan. Kadmium memiliki tegangan berlebih hidrogen yang tinggi dalam elektrolitnya, sehingga amalgamasi juga tidak demikian diperlukan dan tidak diinginkan. Karena potensial elektrodanya sekitar 400 MV, lebih kecil dari elektropositif seng. Katoda merkuri oksida. Di katoda, reaksi keseluruhan dapat dituliskan dengan Hg0 plus H20 plus 2E ke Hg plus 2 dalam kurung OH minus. Merkuri oksida stabil dalam elektrolit basa dan memiliki kelarutan yang sangat rendah. Ini juga merupakan non-konduktor dan penambahan grafit diperlukan untuk menghasilkan matriks konduktif. Saat pelepasan berlangsung, resistensi ohmik katoda menurun dan grafit membantu mencegah aglomerasi massa tetesan merkuri. Bahan tambahan lain yang telah digunakan untuk mencegah pengumpulan merkuri adalah mangan dioksida yang meningkatkan tegangan sel menjadi 1,4 hingga 1,55 volt. Menurunkan oksida mangan dan bubuk perak yang membentuk amalgam padat dengan produk katoda. Konstruksi. Bahan konstruksi sel seng atau merkuri oksida tidak hanya dibatasi oleh kemampuannya bertahan dari kontak terus-menerus dengan alkali kaustik yang kuat, tetapi juga karena kompatibilitas elektrokimianya dengan bahan elektroda. Kontak eksternal dipilih karena ketahanannya terhadap korosi, galvanis, kompatibilitas dengan antarmuka peralatan, dan pada tingkat tertentu penampilan kosmetik. Bagian logam mungkin homogen, logam berlapis, atau logam berlapis. Bagian insulasi mungkin telah diinjeksi polimer atau karet cetakan kompresi atau transfer. 3 struktur dasar konstruksi baterai merkuri. Pertama, konfigurasi tombol. Konfigurasi tombol baterai seng atau merkuri oksida ditunjukkan pada gambar. Bagian atas adalah polusi paduan atau tembaga pada permukaan bagian dalam nikel atau baja, tahan karat pada permukaan luar. Bagian ini mungkin juga berlapis emas, tergantung pada aplikasi. Di bagian atas terdapat massa amalgam yang tersebar. Bubuk seng atau anoda gel dan bagian atasnya diisolasi dari kaleng dengan grommet nilon. Seluruh rakitan anoda gramet atas menekan ke penyerap yang mengandung sebagian besar elektrolit. Di sini terdispersi di anoda dan katoda. Di bawah penyerap adalah penghalang permeabel yang mencegah bahan katoda berpindah ke anoda katoda. Oksida merkuri dan grafit dikonsolidasikan ke dalam kaleng dan penyangga selongsong berlapis nikel baja mencegah keruntuhan massa katoda saat baterai habis. Kalengnya terbuat dari nikel baja berlapis dan seluruh sel diikat dengan menggeriting tepi atas kaleng sebagai ditampilkan. Baterai tombol kadmium atau merkuri sudah menggunakan konfigurasi serupa. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya itu struktur dasar konstruksi baterai merkuri yang kedua yaitu konfigurasi pelet datar. Bentuk baterai seng atau merkuri oksida berukuran lebih besar ditunjukkan pada gambar dalam sel-sel ini. Kekuatan seng digabungkan dan ditekan menjadi pelet dengan porositas yang cukup untuk memungkinkan impregnasi elektrolit. Bagian atas ganda digunakan dengan gramet polimer yang dibentuk secara integral sebagai pelindung untuk menghilangkan kelebihan tekanan gas dan menjaga struktur anti bocor. Bagian atas luarnya terbuat dari baja berlapis nikel dan bagian atas bagian dalamnya terbuat dari baja
tetapi bagian dalamnya dilapisi timah. Dan ini juga menggunakan 2 lapis nikel kaleng baja dengan tabung adaptor di antara keduanya. Segelnya dilakukan dengan menekan gramet atas perakitan pada kaleng bagian dalam dan melakukan crimping pada kaleng bagian luar. Lubang ventilasi ditusuk ke bagian luar sehingga jika gas dihasilkan di dalam sel, gas tersebut dapat keluar melalui kaleng bagian dalam dan luar. Struktur dasar konstruksi baterai merkuri yang ketiga yaitu konfigurasi silinder. Baterai seng atau merkuri oksida berbentuk silinder yang lebih besar dibuat dari pengepresan melingkar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pelet anoda kaku dan ditekan ke bagian atas sel oleh isolator neoprena siput. Sejumlah variasi sel silinder digunakan dengan anoda terdispersi, di mana kontak dengan anoda dibuat dengan paku yang bilas ke bagian atas, bagian dalam atau pegas yang memanjang dari alasnya. Isolator ke atas. Selanjutnya itu karakteristik kinerja baterai seng atau merkuri oksida. Kurva pelepasan datar karakteristik baterai seng atau merkuri oksida ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk baterai anoda bubuk padat pada suhu 20 derajat Celcius, tegangan titik akhir umumnya dianggap 0,9 volt. Meskipun pada pengurasan arus yang lebih tinggi, baterai dapat mengeluarkan daya yang berguna di bawah tegangan ini. Rendah saluran air saat ini, profil debitnya sangat datar dan kurvanya hampir persegi. Kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, karakteristik kinerja baterai seng atau merkuri oksida yang selanjutnya yaitu pengaruh suhu. Baterai seng atau merkuri oksida paling cocok untuk digunakan pada suhu normal dan tinggi dari 15 hingga 45 derajat Celcius. Mengosongkan baterai pada suhu hingga 70 derajat Celcius juga dimungkinkan jika periode pengosongannya terbatas relatif singkat. Baterai seng atau merkuri oksida umumnya tidak bekerja dengan baik pada suhu rendah di bawah 0 derajat Celcius. Efisiensi pembuangan buruk kecuali arus yang mengalir rendah, yang seperti ditampilkan pada gambar 12.9 yang di samping, yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap kinerja 2 jenis baterai seng atau merkuri oksida pada nominal saluran pembuangan. Struktur anoda luka atau anoda bubuk tersebar lebih cocok untuk laju tinggi dan rendah suhu dibandingkan anoda serbuk tekan. Selanjutnya yaitu impedansi. Impedansi untuk baterai kancing seng atau merkuri oksida biasanya diukur pada frekuensi 1 kHz karena penggunaannya dalam alat bantu dengar. Kurva impedansi hampir merupakan bayangan cermin dari kurva pelepasan tegangan yang meningkat sangat tinggi tajam pada akhir umur pemakaian yang berguna seperti diilustrasikan pada gambar 12.10 di samping. Nilai yang diperoleh adalah bergantung pada frekuensi sampai tingkat tertentu, khususnya di atas 1 MHz dan harus ada frekuensi yang tetap ditentukan. Kurva frekuensi versus impedansi dalam kondisi tanpa beban ditunjukkan pada gambar 12.11 di samping. Selanjutnya yaitu karakteristik kinerja kadmium atau baterai merkuri oksida. Yang pertama yaitu pembuangan. Fitur luar biasa dari baterai kadmium atau merkuri oksida adalah kemampuannya untuk beroperasi pada suhu yang luas. Rentang fitur kisaran pengoperasian yang biasa adalah minus 55 derajat hingga 80 derajat Celcius. Tetapi laju gas yang rendah dan suhu stabilitas sel yang buruk, suhu pengoperasian hingga 180 derajat Celcius telah dicapai dengan desain khusus seperti pada gambar 12.14 di bawah, yang menunjukkan kurva pengosongan baterai tombol pada berbagai temperatur stabilitas tegangan yang sangat baik dan kurva pelepasan yang datar merupakan ciri khasnya, tetapi pada pengoperasian yang rendah tegangan rangkaian terbuka hanya 0,9 volt
Gambar 12.15 di bawah menunjukkan pengaruh suhu terhadap kapasitas pada berbagai beban pelepasan. Persentase tinggi dari kapasitas 20 derajat Celcius tersedia di tingkat yang lebih rendah suhu. Tegangan titik di akhir biasanya diambil sebesar meskipun pada kepadatan arus yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah dapat diperoleh masa yang lebih lama untuk tegangan ujung yang lebih rendah. Kinerja baterai kadmium atau merkuri oksida dirangkum pada gambar 12.16 dan 12.17 di bawah yang masing-masing berdasarkan berat dan volume. Dari data tersebut berasal dari kinerja tipikal baterai tombol. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu penyimpanan. Umur penyimpanan pada kisaran suhu minus 55 hingga plus 80 derajat Celcius sangat baik. Dan jika penghalang sistem penyerap dirancang untuk tahap terhadap penyimpanan suhu tinggi, pelepasan mandiri yang besar mekanismenya adalah dengan melarutkan oksida merkuri dan memindahkannya ke anoda. Umur simpan 10 tahun pada suhu ruangan dengan kehilangan kapasitas kurang dari 20% berada dalam kemampuan sistem. Penyimpanan dengan suhu tinggi sangat baik. Kehilangan sekitar 15% per tahun pada suhu 80 derajat Celcius. Dan karena tidak ada elektroda yang menghasilkan hidrogen, sel dapat ditutup rapat dengan minimal risiko kebocoran elektrolit atau distorsi sel. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat merkuri baterai atau baterai seng. Yang pertama yaitu sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain. Walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah digantikan oleh termometer alkohol digital atau termistor dengan alasan kesehatan dan keamanan karena sifat toksik yang dimilikinya. Yang kedua itu densitasnya yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan dalam cairan raksa hanya dengan 20% volumenya terendam. Terusnya yang ketiga yaitu banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium. Yang keempat yaitu natrium amalgam dan Zn yang diamalgamasi seringkali digunakan sebagai zat pereduksi bagi larutan aqua. Yang kelima yaitu industri klor alkali, bahan penambal gigi, manufaktur baterai dalam pengukuran, katrol, dan peralatan elektronik. Yang keenam yaitu sebagai komponen cat untuk mencegah lumut. Yang ketujuh pada usaha pertambangan logam mulia dengan metode pengolahan amalgasi merkuri atau quicksilver terbentuk cair, digunakan dalam jumlah besar sebagai bahan pelarut atau penangkap emas dan perak. Yang kedelapan yaitu cairan raksa dalam kurung Hg2Cl2 atau balas kurung digunakan dalam elektrode sel elektrokimia, misalnya dalam proses klor alkali. Yang kesembilan yaitu uap raksa digunakan dalam tabung fluoresensi dan penerangan jalan. Baik, dampak penggunaan merkuri. A. Digunakan dalam penambangan emas yang menyebabkan pencemaran air. B. Keracunan oleh merkuri non-organik terutama mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati, mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam protein dan enzim. D. Merkuri Hg organik dan dari jenis metil merkuri dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil, mengganggu saluran darah ke otak, serta menyebabkan kerusakan otak. Limbah yang mengandung Hg dari kegiatan industri mungkin juga dapat terjadi pada usaha pertambangan logam, di mana ketika memasuki sistem akuatik dapat diserap oleh organisme di dalamnya. Kemudian melalui proses metilasi dalam tubuh organisme berkembang menjadi metil merkuri yang bersifat racun. F. Dalam bidang pertanian digunakan sebagai fungisida, insektisida, desinfektan, di mana hal ini menjadi penyebab yang cukup penting.
Kesimpulan, baterai merkuri merupakan baterai kecil pertama yang dikembangkan secara komersil pada awal tahun 1940-an. Sebuah baterai merkuri adalah sel yang menyimpan dan menyediakan energi untuk berbagai aplikasi. Baterai merkuri mencapai tingkat tinggi popularitas karena kapasitas penyimpanan yang besar, panjang umum simpan, dan output tegangan yang stabil. Manfaat dari baterai merkuri antara lain digunakan pada jam tangan, senter laser, mainan anak-anak, alat elektronik lainnya yang menggunakan baterai kecil. Baterai yang tidak benar dibuang dapat menyebabkan pelepasan merkuri di lingkungan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem ekosekitarnya dan persediaan air tanah. Baik, terima kasih. Itulah presentasi kami dari kelompok 12 MKJ kelas D. Kurang apabila ada pertanyaan, silahkan drop pertanyaan Anda di kolom komentar bawah ya. Terima kasih atas atensinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.